warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Murdiono SPD MPD selaku Kepala SMA Negeri 2 Blitar atau yang mewakili. Yang kami hormati Bapak Ibu Waka SMA Negeri 2 Blitar. Yang kami hormati Bapak Ibu GP dan CGP selaku narasumber. Yang kami hormati Bapak Ibu guru peserta kegiatan pada hari ini yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmatnya kita masih bisa berkumpul untuk bersama-sama menimba ilmu dari para narasumber yang luar biasa dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum memulai acara, saya Ibnu Nurdiansyah selaku MC pada pagi hari ini untuk membacakan susunan acara. Yang pertama, sambutan sekaligus pembukaan. Yang kedua, pembacaan doa. Yang ketiga, pemaparan materi oleh narasumber. Yang terakhir adalah penutup. Kegiatan yang pertama adalah sambutan sekaligus pembukaan yang akan dibuka oleh Bapak Toiburi. Kami persilahkan. Pak Ibu kan anggotanya ini siapa kan? Dekat sini aja Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'du. Yang kami hormati teman-teman narasumber, calon guru penggerak, Bapak Ibu guru dan karyawan SMA 2 Blitar yang saya hormati. Syukur alhamdulillah, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Pagi hari ini kita bisa berkumpul di ruang guru ini dalam rangka untuk belajar bareng-bareng, berkolaborasi antara teman-teman kita yang luar biasa sebagai calon guru penggerak dari SMA 2 Blitar dengan Bapak Ibu guru yang mungkin banyak yang sudah hampir pensiun, dan mungkin juga teman-teman muda, guru-guru muda. Kita bisa berkumpul di sini dalam suasana sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan ini menjadi budaya baik bagi kita semua. Kita bisa bekerja sama, saling belajar antara satu dengan yang lain. Kedua kalinya sholawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada Nabi besar Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya. Ibu Bapak yang kami hormati, mohon maaf mewakili Bapak Kepala Sekolah, mungkin juga mewakili guru-guru yang sudah lama, begitu boleh kita sebut guru-guru senior. Pertama, mohon maaf Bapak Kepala Sekolah mungkin hari ini tidak bisa bersama dengan kita karena sesuai informasi yang saya terima dari Bapak Waka Kurikulum, beliau kurang sehat. Kita doakan mudah-mudahan Bapak Kepala Sekolah sehat walafiat saja, segera membaik dan bisa membersamai kita semua. Ibu Bapak yang kami hormati, pertama terima kasih kepada teman-teman para narasumber, teman-teman yang sudah menjadi CGP, calon guru penggerak, yang hari ini sharing kepada kita semua. Mungkin banyak hal yang informasi baru, pengetahuan baru tentang pendidikan. Monggo nanti kita semua mengikuti dengan baik, kita semua bisa belajar dan saling membelajarkan. Dan yang paling utama sesuai dengan istilahnya nama penjenengan calon guru penggerak,
nanti penjenengan akan menjadi guru penggerak. Nah, penggerak kita semua, menggerakkan dunia pendidikan kita, memajukan sekolah kita yang mungkin selama ini bagaimana pembelajaran kita masih terkesan pembelajaran yang istilahnya manual, pembelajaran yang istilahnya ngono-ngono kuwi. Kita akan bisa merubah diri, paling tidak kita membangun mindset yang baru sesuai dengan yang saat ini sedang tren, pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran yang mengutamakan, mengarus utamakan pada anak didik kita sebagai hal yang penting, yang pokok, yang sebenarnya dulu juga kita mengenal cara belajar siswa aktif, ya. Istilahnya cara belajar siswa aktif. Sekarang pembelajaran yang berpusat pada siswa. Nih, nanti mungkin kita bisa saling belajar, kita saling istilahnya mengisi, karena di depan kita nanti akan banyak hal yang bisa kita pelajari bersama, mulai dari tes diagnostik untuk mengenali dan lain sebagainya, kemudian juga yang lain-lain. Nanti narasumber saya kira akan menyediakan waktu bagi kita semua untuk tanya jawab. Sekali lagi terima kasih kepada teman-teman semua yang hari ini siap untuk membelajarkan kita bersama dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah kita. Saya kira itu Bapak Ibu yang perlu kami sampaikan, dan sekali lagi mohon maaf Bapak Kepala Sekolah tidak bisa membersamai kita pada hari ini. Mudah-mudahan tidak mengurangi arti kita semua hari ini berkumpul saling belajar. Nggak usah istilahnya merasa minder atau merasa bagaimana aku senior, aku tidak perlu belajar. Barangkali mindset itu sudah harus ditinggalkan. Mungkin yang usianya lebih muda tapi lebih banyak pengetahuan barunya, ilmu barunya dibanding yang lebih tua, atau mungkin yang lebih senior, yang lebih tua juga lebih banyak pengalamannya yang perlu bisa ditularkan kepada yang muda-muda. Saling belajar, berkolaborasi. Salah satu keunggulan kita dalam kompetisi ini adalah salah satunya kemampuan kita untuk berkolaborasi, saling belajar di antara kita. Selama kita masih mau saling belajar, insya Allah tidak tertutup pintu kemajuan bagi kita. Tapi kalau sudah merasa paling ngerti, paling senior, paling tahu, paling pinter, kemudian tidak mau mendengar orang lain, tidak mau belajar pada orang lain, akhirnya akan gagal dalam perjalanannya. Baiklah, saya kira itu. Terima kasih. Sekali lagi mohon maaf apabila yang saya sampaikan ada kekhilafan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan hari ini apa jenenge kegiatannya? Diseminasi budaya positif. Diseminasi budaya positif. Ya. Khusus SMA 2 Blitar. Saya nyatakan dimulai. Kayak bersahabat. Dikeploi. PLT Pak. Buatan delok rambut putih kira-kira 2024 jadi guru. Oke, lagi terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bapak Prepuri telah memberikan sambutan dan dibuka acaranya hari ini. Kegiatan selanjutnya adalah pembacaan doa yang akan dibawakan oleh Bapak Daviki. Kami persilakan maju ke depan untuk memimpin doa bersama.
Baksone rong mengkok mbok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak yang saya hormati, mari kita berdoa bersama-sama. Semoga kegiatan yang akan kita lakukan hari ini bisa berjalan dengan lancar, bermanfaat dan berbarokah untuk kita semuanya. Amin. Ala hadiniya wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Iya kenal. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'im, hamdan ladina ma'al kafirin mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqbilana biha jami'al hajat wa tudhhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha min darajat darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Innaka ya Allah sami'un qaribun mujibu da'wat qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa 'amalan shalihan rizqan halalan wa khairan katsira wa syarran ba'idan birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi ij'alni muqima as-salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna wa awladana wa taladidana min ahli al-'ilmi wa ahli al-khair. ولا تجعلنا من أهل السر وأهل الخير واجعلنا من بيت الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih pada Bapak Deputi. Acara selanjutnya adalah pemaparan materi oleh narasumber sekaligus diskusi dan tanya jawab yang akan dibantu oleh Bapak Bambang sebagai moderator. Terima kasih. Ya Noah juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia semoga terlimpah kita pada hari ini. Semoga hari ini menjadi hal yang baik dan positif untuk kita semuanya. Ibu bapak yang saya hormati, terima kasih kepada Ibu Bapak Wakal diberi kesempatan pada hari ini untuk belajar bersama, untuk sharing bersama tentang ilmu yang kami terima, bahwa budaya positif, nilai positif yang perlu ditanamkan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada anak didik kita. Ibu bapak yang saya hormati, hari ini ada beberapa materi yang akan disajikan oleh narasumber dan teman-teman kita. Yang pertama dari Bu Kartika akan menyampaikan tentang asesmen diagnostik. Saat ini memang kita memerlukan asesmen. Bagaimana sih pemenuhan kebutuhan, pemenuhan pembelajaran yang sesuai dengan anak didik kita. Ada pergeseran paradigma bahwa yang sebelumnya teacher center sekarang menjadi student center. Jadi apabila kita memberikan
kebutuhan kepada anak seyogianya itu berdasarkan pada asesmen diagnostik. Nah, kemudian akan dilanjut oleh yang pertama yaitu Bu Titin akan menyampaikan tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian dilanjut dengan Bu Farida tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Kemudian yang ketiga disampaikan oleh Bu Cici berkaitan dengan keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, dan yang terakhir saya sendiri akan menyampaikan tentang 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Demikian pengantar dari saya. Waktu dan tempat saya silahkan kepada narasumber. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sepertinya sudah mulai ngantuk nggih Bapak Ibu. Insya Allah sebentar lagi baksonya ready. Oke, sebelum saya mulai untuk melanjutkan materi budaya positif, kita sekali lagi menyebutkan motonya SMA 2 ya. Terlalu keras. Oh, terlalu keras. Gimana Bu kalau terlalu keras? Oh iya, mohon maaf. Terlalu bersemangat Bu Eva. Iya, mohon maaf. Iya, kita ini ya Bapak Ibu, biar lebih semangat lagi siang-siang, biar nggak ngantuk, biar semuanya bisa fokus lagi. Sekali lagi kita sebutkan bersama-sama ya moto dari SMA Negeri 2 Blitar. Kalau saya bilang Smada, berarti jawabannya Manggala Andipita. Oke, saya mulai ya. Smada, Samapta, Manggala Andipita. Sekali lagi, Smada, Manggala Andipita. Terima kasih Bapak Ibu. Gimana Pak Alex? Oke, saya langsung masuk ke materi nggih. Melanjutkan dari materi Bapak Ibu CGP yang di depan sebelumnya tadi, saya akan melanjutkan budaya positif di sini yang fokus pada keyakinan kelas. Dan yang kedua, saya akan membahas bagaimana seorang manusia itu memiliki 5 kebutuhan dasar yang harus terpenuhi dalam setiap apa yang dilakukannya, nggih. Langsung saja kita bahas untuk yang pertama. Di sini terkait keyakinan kelas. Jadi tadi sudah di-spill sedikit nggih oleh beberapa Bapak Ibu guru bahwa yang selama ini kita terapkan di kelas itu biasa kita sebut sebagai peraturan, tetapi di sini ada alternatif yang mungkin bisa digunakan dan lebih baik yang kita sebut sebagai keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Next. Nah, kita akan pelajari di sini. Pertanyaannya, mengapa kok harus keyakinan kelas? Kenapa kok tidak peraturan kelas saja? Kira-kira kenapa nggih Bapak Ibu? Dari yang tadi disampaikan Bapak Ibu guru CGP yang lain, kira-kira mengapa kok kita menggunakan istilah keyakinan bukan peraturan? Karena harus kesepakatan. Nggih, terima kasih Bu Bra. Kalau peraturan itu nggih seperti yang disebutkan Bu Bra tadi, kalau peraturan itu top down. Jadi satu arah, nggih. Hanya satu arah saja, misalkan dari guru kemudian memberikan peraturan poin 1, 2, 3 dan seterusnya, langsung memberi peraturan kepada siswa dan otomatis dipaksa siswa harus mengikuti peraturan yang dibuat oleh guru pada saat itu. Sedangkan kalau yang disebut keyakinan kelas di sini, maka perbedaannya ada kesepakatan antara guru dan juga murid dalam membentuk keyakinan kelas. Di sini saya menjelaskan bahwa keyakinan merupakan nilai-nilai kebajikan universal, jadi bersifat umum yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi bersifat umum berlaku untuk semua anak nggih di dalam satu kelas, misalkan itu keyakinan kelas. Jika keyakinan sekolah berarti berlaku untuk seluruh warga di sekolah. Kemudian untuk keyakinan seseorang di sini akan lebih memotivasi dari dalam dirinya. Jadi motivasi internal.
seperti yang sudah dijelaskan oleh Bu Farida dan beberapa Bu Titin tadi, bahwa kita ada dua motivasi ya. Ada motivasi yang berasal dari luar atau biasa disebut sebagai motivasi eksternal ya. Dan juga ada motivasi yang berasal dari dalam diri kita sendiri yang biasa disebut sebagai motivasi internal. Nah, dari sini, dari dua perbedaan ini, bahwa keyakinan kelas itu atau keyakinan sekolah itu bisa memunculkan motivasi dari dalam diri sendiri atau internal, sehingga nanti bisa berkelanjutan sampai seterusnya, seperti itu. Selanjutnya, untuk pembentukan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, di sini ada beberapa poin, Bapak Ibu, yang membedakan dengan peraturan. Yang pertama, keyakinan itu berupa pernyataan universal, artinya ini berupa pernyataan yang umum. Misalkan kalau peraturan, biasanya kalau peraturan itu berbunyi tidak boleh datang terlambat, itu kalau peraturan. Tetapi kalau keyakinan kelas berbunyi disiplin, karena ini bersifat universal. Jadi bagian dari datang sesuai dengan waktunya atau tepat waktu itu bagian dari disiplin, seperti itu. Jadi contohnya pernyataan universal itu seperti itu, disiplin secara umum. Kemudian dibuat dalam bentuk positif. Jadi tidak boleh menggunakan kalimat-kalimat negatif, kalau bisa. Jadi kita membiasakan kepada diri kita dan anak-anak kita untuk mengeluarkan vibrasi-vibrasi yang positif dari kalimat-kalimat positif itu. Kemudian tidak terlalu banyak poinnya. Jadi kalau terlalu banyak nanti takutnya anak-anak lupa, Kita pun juga begitu. Nanti kalau banyak-banyak takutnya lupa. Jadi sekitar 3-7 poin saja biasanya untuk keyakinan kelas. Kemudian dapat diterapkan di lingkungan kelas tersebut. Makanya tadi dilakukan kesepakatan bersama, karena nanti itu harus bisa diterapkan dan sesuai dengan kondisi kelas. Berarti antara satu kelas dengan kelas yang lain, karena siswanya berbeda-beda, akhirnya keyakinan kelas pun juga bisa berbeda, Bapak Ibu, tergantung kesepakatan. Poin berikutnya, perlu kontribusi dari semua warga kelas. Jadi kita nanti akan menampung berupa curah pendapat atau masukan dari semua warga di kelas, apabila itu keyakinan kelas. Nah, yang terakhir, ditinjau dari waktu-waktu, artinya bisa dilakukan revisi atau perbaikan atau penyesuaian jika dibutuhkan. Selanjutnya, untuk prosedur pembentukan keyakinan kelas atau sekolah, di sini yang pertama kita melakukan curah pendapat, Bapak Ibu, dari semua warga sekolah atau warga kelas tentang kesepakatan yang perlu disepakati. Jadi ini bisa menggunakan, misalkan kalau nggak mau ribet boleh angkat tangannya, siswa-siswa boleh angkat tangan, atau kalau mau menggunakan aplikasi Padlet seperti yang dijelaskan Bu Farida boleh, atau menggunakan sticky note itu juga boleh, atau juga bisa menggunakan, sekarang ada sticky note digital, Bapak Ibu, sticky note digital yang disebut Jamboard. Ya, jadi kemarin saya sempat menerapkan untuk membuat keyakinan kelas di kelas 11D kemarin, saya menggunakan sticky note tapi berupa digital, yaitu aplikasi Jamboard bawaan dari Google, ya. Nanti Bapak Ibu juga bisa belajar menggunakan Jamboard. Kemudian yang kedua, mencatat semua masukan di papan tulis atau kertas besar. Di sini tujuannya agar semua warga di kelas itu bisa tahu apa saja masukan atau peraturan-peraturan atau kesepakatan yang ditulis dari semua warganya. Jadi semuanya bisa tahu, bisa membaca apa saja yang dituliskan atau disarankan oleh semua warga di kelas tersebut. Kemudian jika ada kalimat yang negatif seperti poin ketiga, maka kita ubah menjadi kalimat yang positif seperti yang tadi disebutkan Bu Nadia, kalau kalimat negatifnya atau peraturannya tidak boleh datang terlambat, berarti diubah menjadi yang positif, datang tepat waktu, seperti itu, Itu untuk yang ketiga, apabila peraturan yang disebutkan oleh siswa berupa kalimat negatif, kita ubah dulu Bapak Ibu ke kalimat positif. Nah, selanjutnya baru kita menentukan keyakinan yang dituju, berarti berupa kalimat universal tadi, seperti yang sebutkan tadi, berarti kita ubah menjadi kalimat universal berupa disiplin.
Jadi disiplin itu nanti akan memayungi beberapa peraturan yang lain. Misalkan peraturannya tidak mengerjakan tugas melewati deadline, misalkan gitu. Atau kita ubah menjadi kalimat positif, berarti apa Bapak Ibu? Mengumpulkan tugas tepat waktu. Nah itu kalau kita ubah menjadi keyakinan dalam bentuk kalimat universal, berarti masuk ke payung disiplin, begitu guys. Jadi kalau disiplin itu banyak sekali aspeknya, seperti itu, lebih umum. Kemudian yang selanjutnya, meninjau ulang keyakinan bersama. Jadi kalau misalkan sudah kita sepakati ada berapa keyakinan, ada berapa poin, misalkan disiplin, kemudian saling menghargai, seperti itu, mandiri, kreatif, itu kita tinjau ulang. Kira-kira sudah disepakati bersama atau belum? Semua setuju atau tidak? Seperti itu. Jika sudah disetujui, maka kita tanda tangani bersama-sama sebagai bentuk kita sudah menyetujui dan memahami keyakinan. Seperti itu, nggih. Coba di next slide, Bu Farida. Nah, di sini kemarin saya mencoba menggunakan yang saya katakan tadi, apa namanya, sticky note digital, nggih, berupa Jamboard. Nanti jadi kita menggunakan link, kita share ke anak-anak. Jadi anak-anak mengisi menggunakan HP-nya masing-masing, nggih. Nanti saya coba kirim linknya juga. Ada nggak ya? Nggih. Jadi anak-anak mengisi sendiri di HP-nya, nanti akan keluar otomatis di sini Bapak Ibu. Ini yang menulis siswa-siswa sendiri. Jadi mereka menuliskan kesepakatan yang akan berlaku selama pelajaran saya. Jadi mereka menuliskan beberapa kesepakatan dan satu per poin, itu per poin saya tawarkan ke anak-anak, saya tanyakan apakah semuanya sepakat. Jika tidak sepakat, saya minta angkat tangan untuk menjelaskan alasannya dan memberikan saran sebaiknya bagaimana, seperti itu. Jadi berupa kesepakatan poin-poin yang dituliskan anak-anak sendiri. Jadi bukan dari saya, tapi langsung saya kembalikan ke anak-anak, kalian pengen kelas ini menjadi kelas yang bagaimana dengan beberapa kesepakatan yang mereka tuliskan, seperti itu. Nah, dari sini Bapak Ibu, kita buat berupa keyakinan kelas. Saya taruh di sebelah kanan slide ini. Jadi dari kalimat-kalimat kesepakatan kelas yang panjang itu tadi, yang spesifik itu, kita buat ke bentuk keyakinan kelas yang universal, yang umum. Jadi karena semuanya sudah tahu, sudah menyepakati ada apa saja yang harus mereka patuhi dan lakukan, kemudian kita ubah menjadi keyakinan kelas. Misalkan di situ ada poin mengamalkan ajaran agama untuk kebaikan bersama. Itu kita bisa menuliskan menjadi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan seterusnya di sini saya tulis menjadi ada 5 keyakinan kelas yang bersifat universal, dan sekali lagi harus dengan kalimat yang positif. Bisa dipahami nggih Bapak Ibu nggih? Oke, selanjutnya Farida. Untuk yang berikutnya kita akan bicara tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi disadari atau tidak, sebetulnya apapun yang kita lakukan nggih Bapak Ibu, itu pasti didasari dari kita ingin memenuhi kebutuhan dasar kita. Nah, di situ ada 5 nggih untuk kebutuhan dasar kita. Di sini seluruh tindakan manusia itu pasti memiliki tujuan, ya. Kita pasti memiliki tujuan. Misalkan saya di sini bekerja, mengajar, saya pasti memiliki tujuan. Misalkan agar untuk mencari nafkah, satu. Misalkan kedua, untuk biar ilmu saya bermanfaat dan barokah, seperti itu. Pasti punya tujuan, pasti. Terus yang poin kedua, belum. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi pasti yang kita lakukan itu adalah usaha terbaik menurut kita nggih. Menurut kita, terbaik menurut kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, kemudian di sini murid pun juga memiliki tujuan, Bapak Ibu, di balik perilaku mereka. Salah satunya untuk memenuhi kebutuhan dasar murid-murid tersebut. Yang saya sebutkan tadi ada 5 nggih. Jadi ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang sekiranya bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau keyakinan yang sudah disepakati tadi, dikarenakan mereka itu sebenarnya
gagal untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Berarti ada kebutuhan yang tidak terpenuhi pada dirinya, sehingga dia melakukan suatu perbuatan yang tidak sesuai dengan keyakinan. Seperti itu, oke. Selanjutnya, Bu Farida, di sini untuk kebutuhan dasar manusia ada 5 menurut William Glasser pada choice theory, ya, atau teori pilihan. Yang pertama, kebutuhan yang pertama yang harus dipenuhi oleh seorang manusia yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Okay. Jadi untuk bertahan hidup, yang berikutnya ada kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Jadi setiap orang pasti meskipun itu sedikit atau banyak pasti merasa butuh kasih sayang atau diterima, baik itu di rumah atau di tempat bekerja atau dimanapun pasti merasa saya ini butuh kasih sayang dan saya ingin diterima. Itu adalah memang sewajarnya adalah kebutuhan dasar manusia. Yang ketiga adalah kebutuhan kebebasan yang disebut freedom. Jadi kebebasan secara bisa mandiri menentukan apa pilihannya, seperti itu. Selanjutnya yang keempat adalah kebutuhan kesenangan atau fun. Bagaimana dia bisa bersenang-senang, tertawa, seperti itu, memenuhi kotak kesenangannya, ya, atau jar kesenangannya. Kemudian yang kelima adalah kebutuhan penguasaan atau power, punya kekuasaan. Nah, saya akan membahas mulai dari yang pertama untuk kebutuhan bertahan hidup. Mohon slide-nya, Bu Farida. Di sini untuk kebutuhan bertahan hidup atau survival ini lekat dengan secara fisik, ya, fisiologis, ya. Jadi kebutuhan bertahan hidup itu secara fisiologis merupakan kebutuhan seperti kesehatan, kemudian rumah serta makanan. Jadi kalau misalkan rumah atau makanan, yang paling urgent biasanya makanan. Kalau kita tidak makan, misalkan 3 hari, pasti juga, iya. Kelamaan ya Bu, kalau 3 hari? Oh iya. Oh kalau 1 hari, ya kalau 1 hari nggak makan berarti mungkin lemes. Kalau 3 hari sudah Allah alam, ya Allah. Oh pindah alam, iya bukan 3. Nah itu berarti menunjukkan bahwa ini adalah kebutuhan dasar, paling dasar yang dibutuhkan oleh manusia agar bisa bertahan hidup, okay, makanan. Kemudian kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk bertahan hidup juga. Jadi kebutuhan biologis untuk reproduksi agar keberlangsungan hidupnya tetap terjaga. Seperti manusia nanti kalau tidak mau menikah seperti itu, jadi tidak bisa bereproduksi. Itu merupakan kebutuhan bertahan hidup juga, okay, Bapak Ibu. Contohnya misalkan kalau di kelas, iya, gimana Bu? Iya, kasihan, betul Bu. Nanti nggak bisa memperbanyak keturunan. Contohnya, misalkan sebentar Bu Farida, anak yang mengambil bekal temannya karena dia lapar. Berarti kalau ada anak misalkan di kelas saya, oh nggak sarapan, soalnya saya lapar. Jadi saya minta bekalnya Pak Alex misalnya gitu. Saya misalnya minta bekalnya Pak Alex, Kak aku minta bekalnya, soalnya nggak sarapan jadi perutnya lapar. Lah, lapar ini merupakan salah satu contoh dari kebutuhan bertahan hidup. Jadi kalau alasannya misalkan saya minta bekal teman saya karena saya merasa lapar, berarti karena kebutuhan mempertahankan hidup atau survival, okay? Selanjutnya, nah, sedangkan kebutuhan yang berikutnya yaitu kebutuhan untuk diberikan kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging, okay? Budi betul ya? Gitu. Cara bacanya gimana Bu? Love and belonging, seperti itu Budi ya. Nah, love. Oke, di sini kebutuhan yang untuk disayangi dan diterima, Bapak Ibu, meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Jadi kita sebagai manusia juga sudah tahu kalau kita adalah makhluk sosial, okay? Tidak bisa hidup seorang diri. Pasti kita membutuhkan orang lain dan kita perlu membangun hubungan dengan orang lain, okay? Memberi dan menerima kasih sayang seperti itu. Nah, anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar ini biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Jadi biasanya anak-anak yang tidak bisa bilang tidak
Jadi kalau dimintai tolong gitu mesti G, iya gitu. Kadang-kadang itu adalah anak yang ingin diterima, ingin disukai oleh semua orang di kelasnya. Itu berarti dia ingin memenuhi kebutuhan kasih sayang dan ingin diterima. Seperti itu Bapak Ibu. Kalau kita menemukan anak seperti itu, ya mungkin di rumah kurang kasih sayang lah, bisa jadi. Makanya itu kita harus tahu kenapa kok anak ini seperti itu. Kita harus menelisik alasan kenapa kok dia bersikap seperti itu. Tadi kembali lagi, pasti kan dia melakukan sesuatu punya tujuan. Seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian contohnya ini, misalkan kasusnya sama, saya minta bekalnya ke Alex. Kak, saya minta bekalnya soalnya saya merasa senang temannya menjadi memperhatikan dia. Jadi misalkan ada anak di kelas terus jahili temennya, minta bekalnya, terus temennya jadi nangis, atau misalkan dia sedih, marah, tapi si anak ini tadi yang minta bekalnya dia malah senang soalnya lihat temennya marah-marah, usil, iya, berarti dia kan pengen diperhatikan. Sebenarnya dia berbuat demikian bukan karena dia nakal Bapak Ibu, tapi dia itu pengen diperhatikan, karena mungkin kembali lagi di rumah tidak mendapat perhatian. Makanya pentingnya kenapa kok kita perlu mungkin ada kerjasama dengan orang tua, itu seperti itu. Bagaimana di rumah anak-anak ini mendapatkan kasih sayang dan juga rasa diterima oleh orang tuanya, karena nanti akan berpengaruh juga di sekolah. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian guru di sini saya sendiri terutama, saya di sini mengingatkan diri saya sendiri harus dapat menerima murid apa adanya sesuai dengan kodratnya. Jadi kita tidak bisa memukul rata semua murid itu sama, boten. Karena sekali lagi murid itu berbeda-beda, latar belakangnya juga berbeda, keluarganya juga berbeda. Jadi kita tidak bisa memukul rata, disamakan semua, tidak bisa gitu Bapak Ibu. Kemudian mereka juga meskipun punya kelemahan pasti juga punya potensi atau kekuatan masing-masing. Nah disitulah kita harus berfokus. Jadi kalau bisa kita jangan hanya berfokus ke negatif atau keburukannya mereka saja, tapi kita lihat anak ini berarti kalau misalkan tidak baik di akademis, mungkin punya potensi atau kelebihan yang lain. Seperti itu. Di sini guru juga bisa menciptakan kesempatan untuk murid agar bisa berkolaborasi dan memiliki ikatan emosi satu sama lain. Bisa jadi dengan melakukan diskusi dalam kelompok. Seperti itu nggih. Lanjut untuk kebutuhan yang ketiga, yaitu kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Di sini kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi dan memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang atau dirinya sendiri itu. Jadi dia punya kebebasan mau memilih ini dengan syarat harus bertanggung jawab. Okay? Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi, dia menginginkan pilihan-pilihan. Jadi kalau misalkan kita memberikan tugas gitu, harus dikumpulkan dalam bentuk tulis misalkan gitu. Itu kan hanya satu alternatif ya, cuma satu aja bentuknya. Nah anak seperti ini tidak suka yang seperti itu Bapak Ibu. Sukanya dia diberi alternatif. Boleh misalkan tugas itu dikumpulkan dalam video, misalkan dalam bentuk daily vlog, atau bisa juga dalam bentuk gambar, atau tulisan, atau rekaman suara juga bisa. Jadi ini berupa pilihan-pilihan ini yang nanti disesuaikan dengan kemampuannya. Dia mampu mengumpulkan dalam bentuk yang mana. Itu salah satu upaya kita untuk memfasilitasi anak-anak yang membutuhkan kebebasan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal-hal baru. Contohnya, anak yang mengambil bekal tadi karena dia bosan, bekalnya yang dibawakan ibunya itu aja, telur sama kecap. Nah, Mbak Is biasanya apa Mbak Is? Oh telur, oh iya. Kalau telur terus dia lama-lama bosan. Iya Mbak Is, nanti kalau rangka sekolah jangan telur terus, kasihan, nanti bosan. Akhirnya nanti mengganggu temennya. Indomie, ganti Indomie. Karbo sama karbo ya Bu. Terus di situ kalau dia karena bosan terus mengganggu temennya, ingin mencoba misalkan masakan dari ibunya temennya, masak oseng-oseng kangkung, pengen. Lah itu berarti karena dia
ada rasa ingin mencoba-coba dalam dirinya, menggebu-gebu ingin mencoba hal baru. Nah, itu termasuk dalam kebutuhan kebebasan. Maka kita sebagai guru untuk memfasilitasi kebutuhan kebebasan anak ini, kita harus memberikan kesempatan murid untuk membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihannya sendiri, serta menyuarakan pendapatnya dengan percaya diri. Jadi kita intinya harus memberikan space untuk dia menyuarakan apa yang ada di dalam benaknya, yang ada di pikirannya, yang ada di isi hatinya, saya secara percaya diri. Seperti itu, Ge. Next, Bu Farida. Yang selanjutnya adalah kebutuhan akan kesenangan atau fun. Kebutuhan akan kesenangan di sini adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain-main, biar dia happy, bisa tertawa. Anak-anak di sini dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi, biasanya ingin menikmati apa saja yang dilakukannya. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Jadi misalkan saya sebagai guru pengajar matematika, sudah materinya susah, kalau saya mengajar dengan cemberut, dengan wajah yang ganas, pasti semua rontok. Takut, nggih. Jadi akhirnya ya saya mengalir di kelas itu, saya harus pasang wajah ceria meskipun tadi di rumah ada tragedi apa, anak saya gulung kuming, pokoknya di kelas harus pasang wajah tersenyum. Seperti itu ya Bu Widya. Tragedi. Terus seperti itu untuk kesenangan. Nah, selanjutnya adalah kebutuhan akan penguasaan. Di sini meliputi keinginan untuk dianggap berharga. Jadi ingin dianggap, saya ini pengen dianggap ada di sini. Seperti itu. Itu misalkan untuk penguasaan. Dianggap berharga, bisa membuat perbedaan dan bisa membuat pencapaian atau paling tidak didengarkan. Itu adalah memang kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan akan penguasaan. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan ini ingin menjadi pemimpin biasanya. Biasanya kelihatan dari anak-anak yang berpotensi di kelas menjadi misalkan ketua OSIS seperti itu. Memberikan kesempatan murid untuk membuat keputusan tentang hal penting dalam hidupnya dan tidak merasa dikontrol oleh sekolah. Jadi memberikan kebebasan kepada murid untuk mengambil pilihan, kuasa terhadap dirinya sendiri. Seperti itu, guys, Bapak Ibu. Nah, yang terakhir yang ingin saya sampaikan terkait kebutuhan dasar anak-anak tadi, ya sebenarnya kebutuhan dasar kita juga sebagai manusia, bahwa sangatlah penting kita mengetahui apa saja kebutuhan dasar murid-murid kita, agar kita memahami alasan dibalik sikap dan tingkah laku mereka. Bukan hanya kita sekedar menyalahkan atau mengejudge, tapi kita juga harus tahu apa alasan dibalik mereka melakukan hal tersebut. Selanjutnya, bila murid berperilaku buruk atau melanggar peraturan sehingga tindakannya tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, maka guru harus mencari tahu alasan yang mendasari tindakan tersebut dan kebutuhan apa yang kira-kira tidak terpenuhi di rumah. Kadang-kadang kalau tidak terpenuhi di rumah, akhirnya pelariannya di sekolah. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu guru hebat, melalui percakapan dengan pendekatan disiplin positif. Jadi kita mulai dari saya sendiri, saya coba untuk melakukan pendekatan atau ngobrol secara positif, disiplin positif. Murid di sini kita ajak untuk bersikap reflektif dalam mengenali kebutuhan-kebutuhan yang berusaha mereka penuhi dan mendasari tindakan mereka. Dan selanjutnya, jika kita guru mengabaikan perilaku buruk murid-murid, maka perilaku tersebut akan berpengaruh pada suasana kelas yang kurang kondusif dan akan berpengaruh pada tujuan dari pendidikan itu sendiri. Dan yang terakhir, marilah kita menjadi guru yang lebih baik dengan memahami kebutuhan dasar murid-murid kita dan senantiasa membimbing mereka agar menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia. Terima kasih dari saya, mohon maaf apabila ada kurang dan lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
bukan dari saya, tapi saya serahkan ke kalian ya. Kira-kira kalian kalau misalkan di pelajaran saya matematika umum ya, khususnya kalau di pelajaran saya kan bisa jadi peraturannya atau keyakinannya beda. Kalau di kelas saya, di pelajaran saya, kira-kira keyakinan atau istilahnya peraturan dulu nggak apa ya? Peraturan apa yang ingin kalian terapkan di kelas ini ya selama kurang lebih ya 1 semester. Jadi yang kalian juga sanggup melaksanakannya ya, jadi jangan nulis peraturan atau keyakinan atau kesepakatan kelas tapi kalian sendiri nanti tidak sanggup melaksanakannya ya. Jadi biar kelas kita nanti pembelajarannya bisa berjalan dengan efektif, kira-kira apa yang peraturan yang ingin kalian terapkan. Terus caranya gimana? Caranya kalian cari di HP-mu ya, tanda plus ya, plus kanan itu, klik yang sticky note. Sudah ketemu? Klik yang sticky note. Ya, itu warnanya kuning, bisa diganti-ganti ya. Kalau mau ganti warna boleh. Kalian tulis ya apa peraturan yang kalian ingin terapkan, klik tanda centang. Nah, nanti akan muncul sticky note-nya. Ya, satu. Ya, ini ada yang menulis. Itu bisa digeser ya, sticky note-nya jangan tumpuk jadi satu ya. Itu jangan sampai tercoret. Kalau ada yang tercoret di redo atau dihapus pakai tip. Itu karena online, jangan sampai menghapus punya temennya ya, hati-hati ya. Jadi kita ini bekerjanya secara online. Jadi kamu jangan menghapus punya temenmu, jangan main coret-coret, tulis saja punyamu apa yang ingin kamu tulis kesepakatan kelasnya, terus tempel di situ. Ganti-ganti warna nggak apa-apa. Bisa dipahami ya? Oke, yuk silakan ditulis masing-masing minimal satu lah. Misalkan mau lebih dari satu boleh. Kalau HP-nya ada yang nggak support, pinjam HP temennya ya. Kalau temennya udah selesai nulis, ada yang nggak support HP-nya. Ada yang nggak bisa mengeluarkan jambot tadi. Lagi tentang tugas, tentang sikap kalian harus bagaimana selama pembelajaran. Terus tentang perizinan, kalau izin mau keluar, kemudian masuk atau ada kegiatan di luar izin, ambil saya cek di sini. Data yang baik ya, biar terbaca dengan jelas. Yang HP-nya nggak support boleh pinjam HP temennya, nggak apa-apa, di sini nggak kelihatan. Yang sudah dituliskan kalian sendiri ya tadi. Nah, di sini karena nggak bisa langsung saya ubah ya, saya tulis saja ya nanti. Untuk yang pertama nanti yang menata kelas dengan gambar-gambar kelas yang menarik itu boleh nanti berdiskusi atau disepakati dengan Pak Mustafa ya. Oke, kalau kita fokus yang ke pembelajaran ya, apakah mengingatkan untuk mengerjakan PR gitu ya, mungkin maksudnya yang menulis ya, mengingatkan kalau punya ada yang lupa mengerjakan PR. Kira-kira sebisa mungkin kita menggunakan kalimat-kalimat yang positif, kita mengurangi kalimat dilarang. Iya, nanti sudah saya tulis berdasarkan kesepakatan kita tadi ya. Di sini dapat 11 poin ya. Ya, 11 poin. Nanti bisa kita ringkas menjadi keyakinan di poin yang disingkat ya, disiplin, jujur, fokus seperti itu. Nanti kita ubah seperti itu ya. Nanti saya bantu untuk membuat biar lebih sederhana. Cuman ini saya minta untuk ketik ya, nanti ya ketik ya. Kalau kamu misalkan nggak ada laptop atau nggak ada komputer, boleh minta untuk ketik ya. Ketik 11 poin ini ya. Atas dikasih judul keyakinan kelas 11C ya. Nanti bawah dikasih space tanda tangan saya ya. Jadi bawah nanti setelah ketik ini poin-poinnya, bawah dikasih space tanda tangan saya. Setelah itu nanti di print, saya cek sekali lagi, saya tunjuk lagi ke kalian ya poin-poinnya. Setelah ketik, kalau sudah sepakat saya tanda tangan, nanti bisa kita tempel, bisa ditaruh nanti di sekretaris dan saya ini bisa ya. Atau kalau takut lupa nanti kita tempel ya. Gimana?
tanpa dia